pindah dikit ya ke yang lebih ringan. Ustadz, ada yang sedang menjalankan proses ta'aruf. Jadi Ana ini ingin sekali mendapatkan pasangan yang berasal dari kalangan salafus sholihin, atau kalau belum bisa mendapatkan pasangan dari kalangan tersebut, minimal Ana bisa mendapatkan pasangan yang sudah paham tentang agama, yakni pasangan lulusan pondok pesantren. Qadarullah selama Ana ta'aruf, Ana selalu gagal untuk mendapatkan pendamping dari kalangan salaf, Ustaz. Ana juga sudah pernah meminta saudara Ana untuk mencarikan pasangan dari pondok pesantren. Tapi qadarullah itu tidak berjalan dengan baik. Dalam menghadapi masalah ini, Ana ingin meminta sikap dari Ustadz. Apakah Ana tetap meneruskan pencarian dengan kriteria seperti ini, atau Ana mencoba mengalah dengan menerima pasangan yang baru-baru belajar Islam, ya Ustadz? Dan kalau Ana mencoba mengalah dan mencoba mencari pasangan yang baru-baru belajar agama Islam, apakah hal ini bisa diartikan berhenti berusaha mendapatkan yang terbaik dari Allah, ya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Dia ini cowok? Sepertinya wallahualam, Ustadz. Bisa akhwat, bisa ikhwan ini. Siap, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ini babnya bab syariat. Kita bicara syariat lagi, bagaimana mencari pasangan yang sesuai dengan syariat. Karena ya sebelum istilah syariat ini muncul ya, rame, kebanyakan orang menikah itu dengan pacaran. Atau dulunya sebelum pacaran itu masih sesuai dengan syariat ya. Mungkin istilahnya dijodohkan ya, dicarikan sama orang tuanya. Tidak melalui proses pacaran dan tidak melalui proses perzinaan, yang hal itu banyak terjadi di kalangan kaula muda yang nggak paham agama atau tidak peduli sama agama. Kalau pertanyaannya apa yang harus dia lakukan dengan kondisi dia mencari yang terbaik tapi nggak dapat? Yang pertama bisa jadi dia harus bersabar. Dia harus bersabar, tidak tergesa-gesa. Orang itu lebih baik menunggu daripada akhirnya bercerai. Dia menunggu sampai mendapatkan yang sesuai dengan kriteria syariat daripada dia terburu-buru kemudian dia bercerai. Apa sih kriteria dalam syariat kita? Rasul SAW kalau bicara bagi yang akhwat ya, mencari seorang suami, kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang meminang kalian dalam kondisi agama dan akhlaknya kalian ridhoi, nikahkan. Jadi ada agama, ada akhlak. Kalau bicara mencari akhwat, seorang ikhwan mencari akhwat, maka Nabi SAW menjelaskan, tunkahul mar'ali arba'. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Yang pertama, karena kekayaannya, karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Lalu Nabi SAW menekankan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang agamanya baik, yang agamis. Perempuan yang agamis, selamat hidupmu nantinya. Nah, bicara agama ini seperti apa? Jadi ada minimal, ada maksimal. Ingat kalau jalan di tol itu minimal 60 kilo. Maksimal 100 km per jam. Jadi yang dicari itu antara ini. Jangan yang kelewatan, jangan yang nggak nyampe 60. Para ulama menjelaskan, paling tidak kalau bicara minimal, maka minimal itu pasangan hidup kita adalah orang yang melaksanakan kewajiban, yang meninggalkan larangan. Walaupun kalau dikatakan dia itu bukan lulus pesantren, nggak ada masalah. Ini bicara minimal. Kalau dikatakan engkau mau menikah dengan yang baru belajar agama, asalkan dia itu orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah dan meninggalkan yang haram, ahlan wa sahlan. Itu batas minimal. Jadi jangan sampai gara-gara kau nggak dapat yang 100 tadi, yang mungkin lulusan pesantren, yang udah paham dengan agama ini, dengan manhaj salaf, dan dia menjalankan agama dengan baik, jangan turun lebih dari 60. Nggak boleh. Jangan kelewatan lagi. Nanti orang-orang yang
dari kelompok-kelompok yang mungkin disebut radikal, yang teroris, yang mereka mengkafirkan dan bermudah-mudahan untuk membunuh, maka jangan. Jadi di antara itu engkau pilih. Jadi paling minimal calonmu itu adalah yang melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Jadi kalau dikatakan apakah umpamanya ana dianggap nggak berusaha untuk cari yang terbaik, mencari yang terbaik itu bukan hanya dengan usaha lahiriah kita ya. Kita datang ke sana, kita tanya di situ. Kita perlu menempuh jalur langit, jemaah. Memperbanyak istighfar, memperbaiki diri kita. Mungkin Anda nggak pantas dapat yang baik karena Anda belum baik. Bukankah Allah Azza wa Jalla yang mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin? Wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik-baik. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Dan laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik-baik gitu. Jadi kadang-kadang kitanya yang belum baik sehingga nggak dapet tuh yang kita cari-cari. Maka terus antum berusaha memperbaiki diri, tapi mentok-mentok jangan sampai di bawah 60. Tetap yang dicari standar. Minimal dia melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Dan akhlaknya mulia tentunya. Soalnya kalau engkau dapat orang yang sudah agamanya minim, akhlaknya buruk, ya, sengsara hidup. Hadza wallahu a'lam bishawab.